Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin di hari Kamis 11 Juli 2024 sudah dilaksanakan rapat paripurna DPR RI ya. Dan hal menarik yang disampaikan pada saat rapat paripurna tersebut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satunya ada yang berkaitan dengan P3K, yaitu berkaitan dengan pembatalan kelulusan P3K Bidan formasi tahun 2023. Pembatalan kelulusan ini dikarenakan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai ya. Artinya para bidan ini adalah lulusan D4 bidan pendidik, dan hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh instansi gitu ya, jika menyesuaikan dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dan hal ini juga sudah ditanggapi oleh Ombudsman ya. Ombudsman memberikan rekomendasi kepada BKN dan Kementerian Kesehatan agar ditindaklanjuti. Jadi nantinya semoga BKN tetap akan meluluskan kembali para P3K bidan ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Hal menarik apa saja yang disampaikan oleh Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR RI kemarin, Kamis 11 Juli 2024. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Puan Maharani ya, Ketua DPR RI, yang menyinggung masalah P3K pada saat rapat paripurna DPR RI kemarin, Kamis 11 Juli 2024. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Rapat Paripurna Puan Maharani menyinggung masalah P3K. Kita coba bacakan ya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan beberapa masalah yang mendapat perhatian masyarakat. Salah satunya mengenai pembatalan kelulusan ratusan bidan pendidik pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Diketahui, sebanyak 532 peserta seleksi calon P3K berijazah D4 bidan pendidik dibatalkan kelulusannya karena dianggap kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan surat edaran Dirjen Nakes nomor PT.01-03-F-1365-2023. Masalah tersebut mendapat perhatian dari Ombudsman RI. Ombudsman menemukan maladministrasi terkait pembatalan kelulusan P3K tenaga kesehatan berijazah D4 bidan pendidik formasi bidan ahli tahun 2023. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta Pusat Rabu 10 Juli 2024 menjelaskan temuan maladministrasi itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada April 2024. Selain itu, berdasar hasil permintaan keterangan yang dilakukan pada Mei 2024 dan hasil pemeriksaan lapangan pada Juni 2024, Puan Maharani menjelaskan bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan atau AKD telah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian DPR RI ialah kasus pembatalan kelulusan ratusan bidan pendidik pada seleksi P3K 2023. Permasalahan tabungan perumahan rakyat, pembatalan ratusan pelamar bidan pendidik yang dinyatakan telah lulus seleksi P3K 2023, judi online, masuknya penyedia jasa internet Starlink, pertahanan termasuk mafia tanah dan sertifikat elektronik, dan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan, kata Puan Maharani dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Puan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Puan Maharani mengatakan bahwa inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral no justice menjadi tantangan bagi anggota dewan. Rakyat telah mempercayakan kekuasaan negara dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saatnya bagi lembaga kekuasaan negara tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat, kata Puan. Dia menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, makin membutuhkan kehadiran negara. Akan tetapi, kata dia, masyarakat berpendapat negara terlambat atau bahkan dianggap tidak merespon permasalahan tersebut sebagaimana seharusnya. Maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial. No viral, no justice, kata Puan. Oleh sebab itu, Puan mengatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsinya. Terlebih, kata dia, rakyat selalu menaruh harapan kepada DPR RI sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. DPR RI akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah, kata Puan Maharani. Ya, jadi itulah ya hal menarik yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada saat rapat paripurna kemarin di hari Kamis ya, 11 Juli 2024. Salah satunya berkaitan dengan pembatalan kelulusan P3K Bidan formasi tahun 2023 yang dianggap kualifikasi pendidikannya yaitu D4 Bidan Pendidik tidak sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dan semoga dengan ditanggapinya permasalahan tersebut oleh DPR RI bisa segera ditindaklanjuti ya oleh PKN terutama. Jadi semoga para bidan yang dibatalkan kelulusannya kembali diluluskan dan bisa kembali mendapatkan NIP 3K sehingga bisa segera bekerja menjadi P3K gitu ya. Karena memang sudah lulus dari awal prosesnya kan tidak ada pemberitahuan terkait dengan SE Dirjen Nakes tersebut. Kok tiba-tiba sudah lulus dibatalkan kelulusannya karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai gitu. Seharusnya kan kalau memang tidak sesuai dari awal pada saat proses seleksi administrasi langsung di TMS kan, langsung tidak loloskan gitu loh. Tapi sudah lolos administrasi, sudah lolos seleksi, sudah hampir mendapatkan NIP 3K, bahkan sudah ada yang mendapatkan NIP 3K dan sudah bekerja, kok tiba-tiba dibatalkan kelulusannya, kan aneh gitu ya. Jadi semoga hal ini bisa segera teratasi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.